Bandara Internasional Soekarno-Hatta menambah fasilitas uji COVID-19 dengan mendatangkan laboratorium mobile. Fasilitas tersebut mampu mengeluarkan hasil tes PCR dalam 8 jam. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kedatangan mobil tes PCR COVID-19 dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Biosafety Level 2 varian ketiga ini diyakini mampu mengeluarkan hasil tes PCR dalam 8 jam. Dalam satu hari, laboratorium mobile mampu menguji 900 hingga 1.000 sampel tes swab. Belum ada, baru di sini ya. Satu lagi minggu depan akan ada satu bis lagi. Ini akan kita operasikan juga ke daerah yang memang membutuhkan sebagai bagian roadshow. Kedepannya nanti kami akan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 untuk mendapatkan arahan daerah mana yang perlu mendapatkan dukungan dari mobile laboratory BSL-2 dalam rangka peningkatan kapasitas testing kita. Laboratorium mobile dihadirkan untuk memperkuat fasilitas uji tes COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. Ini kan varian yang terakhir. Yang pertama adalah sudah ada varian untuk trailer. Yang kedua adalah varian kontainer. Dan yang ketiga adalah varian bus. Ya. Nah, kami nanti akan mengkaji, mempertimbangkan. Akankah lebih baik yang sifatnya stasioner? Jadi kalau yang sifatnya stasioner, pilihannya adalah trailer atau kontainer. Ya. Dengan kehadiran Mobile Lab Biosafety Level 2 varian 3, diharapkan mampu mendeteksi awal virus corona versi terbaru ke Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan rekan kami Hasbi Oloh yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Hasbi, bisa Anda jelaskan apa perbedaan swab tes di bandara setelah adanya mobile lab ini? Ya baik Stephanie dan juga Wilson, kali ini PT Angkasa Pura II bersama BPPT, Badan Pengkajian dan juga Penerapan Teknologi menghadirkan fasilitas baru di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, di mana di sini ada fasilitas berupa bus Mobile Lab Biosafety Level 2. Ini adalah lab yang berbentuk mobile, yang memang biasanya tes PCR akan dilakukan secara manual, kemudian hasilnya itu 24 jam ataupun juga 1 hari, di mana masyarakat perlu waktu yang cukup lama untuk melakukan tes PCR. Dan kali ini dipermudah dengan adanya teknologi berupa mobile safety level 2 ini, di mana berbentuk bus atau bermobile, dan waktu tunggunya mencapai 8 jam saja. Kemudian dari jangka waktu tersebut memang secara teknis apabila kita melakukan tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta, hasilnya akan dibawa dulu ke lab yang ada di Jakarta. Nantinya baru akan ada dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta lagi, dan itu perlu waktu yang cukup lama. Sedangkan ini hanya memerlukan waktu 8 jam karena labnya dekat dengan tempat tes COVID-19, ataupun juga nanti masyarakat yang tes PCR di sini bisa dengan cepat menunggu waktu tes mereka dan tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kemudian memang ini tujuannya untuk mengefisiensi waktu. Selain itu pihak Terminal 3 juga menyebutkan bahwa di sini ada sekitar 8 titik untuk tes COVID-19, baik itu di Terminal 1, Terminal 2, dan juga Terminal 3. Ada pelayanan berbentuk drive-thru, kemudian juga ada pelayanan yang berbentuk online dan secara langsung. Namun sangat disayangkan meskipun waktunya jauh lebih cepat, hanya 8 jam saja dalam waktu tunggunya, namun harganya masih tetap sama, Rp800.000 untuk tes PCR dan Rp200.000 untuk tes antigen begitu. Dan kemudian juga masyarakat bisa nantinya mencoba ini, namun sejauh ini masih belum dibuka karena memang kuotanya hanya 500 saja dalam jangka waktu 3 hari. Dalam seharinya dibuka 100 sampai 200 kuotanya, dan masyarakat yang kebanyakan sejauh ini diprioritaskan adalah petugas-petugas bandara terlebih dahulu, seperti petugas yang berjaga, kemudian juga ada beberapa pramugari yang dites di sini, kemudian hasilnya nanti akan keluar selama 8 jam tadi yang saya sampaikan. Wilson dan juga Stephanie. Baik, terima kasih Hasbi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL menjadi sorotan warga, khususnya tenaga kesehatan. Bukan karena mengeluarkan lagu baru, namun BCL melakukan tes swab antigen sendiri kepada teman-temannya. Vidi bentar, jangan gitu, jangan tegang.
Lemesin aja, lemesin. Gimana? Sakit banget, sumpah. Inilah reaksi Vidi Aldiano saat dites swab antigen oleh BCL. Itu lo belum masuk banget malah. Udah, sumpah gue udah ngerasa di batang otak gua. Vidi kesakitan saat Bunga Citra Lestari mengambil sampel lewat hidung. Air mata gue. Dari caption unggahan Vidi, tes swab antigen negatif menjadi syarat bila ingin bertemu dengan pelantun lagu Cinta Sejati BCL ini. Jadi yang tidak membawa surat keterangan negatif harus rela dicolok hidungnya oleh sang artis. Nah, ternyata proses tes swab bukan tindakan yang bisa dilakukan semua orang. Tes swab harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Pertama adalah bahwa itu adalah sesuatu tindakan yang tindakan invasif karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung atau tenggorokan, dan dari segi persiapannya sendiri karena ini memang tujuannya adalah untuk mengambil sampel dan selanjutnya ingin dipastikan apakah seseorang tersebut positif atau negatif. Oleh karena itu maka buat orang yang mengerjakan tindakan tersebut atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan tersebut pun harus memperhatikan general precaution. Jadi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan umum masalah safety. Pemeriksaan tes swab yang dilakukan tenaga kesehatan yang terlatih juga perlu dilengkapi pelindung diri baik dirinya maupun keselamatan untuk pasien. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah telah menyiapkan 440.000 tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19 hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Upaya pemerintah dalam menyiapkan vaksin COVID-19 terus dilakukan. Selain mempersiapkan penyediaan vaksin COVID-19 dengan melewati tahapan-tahapan pengujian klinik hingga dikeluarkannya izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tetapi juga kesiapan tenaga kesehatan juga terus dilakukan. 440.000 tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator terus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hingga ke seluruh daerah. Workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini juga telah dilangsungkan 29.635 orang dari 34 provinsi. Pemerintah menyiapkan mulai dari prosedur tetap, SDM, logistik, dan simulasi pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. 23.145 vaksinator di 10.134 puskesmas, ditambah dokter dan perawat di rumah sakit yang disiapkan untuk program vaksinasi mendatang. Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan semua kebutuhan untuk para vaksinator. Tentang APD, Kemenkes juga menyiapkan untuk sosialisasi ke seluruh pelatihan vaksinator ini sekaligus penyediaan cold chain, logistik pendukung termasuk APD level 1-nya. Jadi rencana semuanya itu sudah berjalan dan diikuti dengan penyiapan pembiayaan yang sudah diukur dan direncanakan dengan baik. Vaksinator juga tidak hanya dilatih dalam melakukan vaksinasi, tetapi juga dilatih untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Di ujung tombak di vaskes lah yang benar-benar menjadi aktornya nanti. Ya kita berharap tidak semata-mata pesan yang sulit-sulit diterima masyarakat kita ya. Kalau memang bisa bersifat local wisdom ya, bahasa-bahasa daerah yang bisa disampaikan ke masyarakatnya akan lebih baik. Tapi secara umum dalam konteks ini kita tentunya sudah membuat semacam guidance ya untuk teman-teman mengkomunikasikan itu. Masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Menjalankan 3M adalah paling ampuh dari semua upaya-upaya yang selama ini diyakini dapat memberikan perlindungan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu siapa saja yang bisa menjadi vaksinator? Kita akan membahasnya dengan Profesor Dr.
Iris Rengganis, konsultan imunologi sekaligus Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 PBID. Selamat siang, Prof. Iris. Selamat siang. Baik, Prof. Keahlian apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi vaksinator khususnya COVID-19 ini, Prof? Ya, untuk seorang vaksinator, ya tentu saja memerlukan bisa edukasi promosi kesehatan. Ini penting sekali ya, bagaimana cara mengedukasi. Ini yang paling penting ya, bagaimana kita memberitahu kepada masyarakat pentingnya imunisasi, dan juga kita bagaimana kalau kita menghadapi kendala. Ya, kendala-kendala itu kita juga harus kuasai di lapangan nantinya. Selain keahlian menyuntik. Kalau keahlian penyuntikan saya kira semua dokter juga sudah bisa ya, tetapi tidak cukup hanya keahlian menyuntik. Ya, justru nanti kita bagaimana kalau terjadi reaksi-reaksi akibat penyuntikan itu. Itu yang penting sekali kita tahu, karena itu pengetahuan dasar vaksinasi atau basic knowledge in vaccination itu sangat penting sekali. Ya, dipunyai oleh seorang vaksinator. Siapapun dia, vaksinator terutama tentunya dokter, tetapi bidan dan perawat juga boleh menyuntik di bawah pengawasan dokter. Ya, karena itu mereka juga sebaiknya dilengkapi dengan pengetahuan dasar daripada vaksinasi. Kemudian selain itu juga kemampuan mengelola dan menyimpan vaksin. Jangan sampai salah menyimpan vaksin. Harus di min 2-8 derajat atau di min 70 derajat Celcius ya. Jadi kita harus tahu vaksin-vaksin yang ini disimpan di mana lokasinya. Jadi jangan sampai salah lokasi, karena yang harusnya min 70 misalnya kita simpan di min di 2-8 derajat, tentu akan vaksin itu akan menjadi rusak ya. Jadi itu yang tidak bisa kita tidak tolerir lagi, vaksin itu akhirnya terbuang. Ya, sayang gitu kan. Sebaiknya semua vaksinator mengetahui storage and handling vaccine skill ya. Jadi itu juga harus dipelajari tentunya. Dan selain itu pengetahuan spesifik vaksin yang akan diberikan. Misalnya vaksin ini Sinovac, yang ini Pfizer, yang ini Moderna, dan lain-lain sebagainya. Karena setiap vaksin itu mempunyai sendiri-sendiri cara penyuntikannya, penyimpanannya, dan efek simpangnya. Jadi itu yang harus kita pelajari dari setiap vaksin yang akan dilakukan penyuntikan kepada siapapun. Nah, yang kedua, sebetulnya ada yang dibutuhkan oleh seorang vaksinator, yaitu satu pelatihan. Pelatihan itu sangat dibutuhkan. Ya, seharusnya sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Ya, jadi yang nomor satu tadi apa saja yang kita perlu ketahui, tetapi bagaimana kita bisa tahu itu ya tentu dengan cara pelatihan, ya workshop, ya. Nah, workshop itu tentu meliputi komunikasi dan edukasi, ya termasuk cara handling objection. Ya, jadi itu penting banget ya untuk seorang vaksinator. Berapa lama pelatihan yang akan diberikan nantinya, Prof? Nah, pelatihan tergantung. Ya, kalau untuk ini kita bisa seharian. Cukup ya, artinya cukup 1 hari, misalnya jam 8 sampai jam 3 misalnya. Itu semua bisa lewat Zoom saat ini ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu penting sekali dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Ya, kita tidak hanya kalau vaksinator hanya sebagai tukang suntik, tidak ya. Tidak. Suntik itu siapa aja jadi bisa aja kalau dipelajari. Ya, artinya perawat, bidan, dokter itu memang dia belajar menyuntik dan sudah hari-harinya bidan perawat itu melakukan penyuntikan. Tetapi knowledge-nya itu penting ya. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan waktu kita menyuntik, kita nggak boleh panik. Kita tahu apa yang kita lakukan. Ya, setiap orang. Baik, Prof. Iris, apakah Prof masih bisa mendengar suara kami? Kami sepertinya terputus dengan Prof. Iris. Selamat siang, Prof. Iris. Baik, pemirsa, kami mohon maaf, sepertinya sambungan audio dari Prof. Iris terputus. Dan kami akan ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebanyak puluhan ribu dosis vaksin COVID-19 tiba di Medan, Sumatera Utara. Vaksin Sinovac buatan Cina ini tiba di Bandara Kuala Namu pada hari Selasa pagi. Vaksin Sinovac asal bambu Cina telah datang di Indonesia dalam 2 gelombang. Total 3 juta dosis vaksin diterima Indonesia dan akan segera didistribusikan ke 34 provinsi. Setelah dilakukan rangkaian uji klinis di Indonesia, pemerintah menggolongkan penerima vaksin Sinovac. Berikut syarat penerima vaksin.
usia dewasa antara 18 hingga 59 tahun, menerima dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti jadwal imunisasi. Masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid sebagian besar tidak boleh disuntikan vaksin. Namun Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit dalam Indonesia memberikan rekomendasi soal pemberian vaksin COVID-19 pada orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Di antaranya, reaksi alergi berat yang bukan akibat vaksinasi COVID-19, riwayat alergi obat, riwayat alergi makanan, asma yang terkontrol, alergi pada rongga hidung, urtikaria atau biduran atau ruam kulit akibat vaksinasi. Tapi bila ada bukti urtikaria, maka menjadi keputusan dokter klinis untuk memberikan vaksin. Pemberian antihistamin atau obat anti reaksi alergi dianjurkan sebelum dilakukan vaksinasi. Dermatitis atopi atau eksim kulit yang terjadi akibat adanya peradangan pada kulit. Penyakit paru obstruktif kronik. Peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernapas, batuk berdahak, dan mengi atau bengek. Pasien dalam kondisi PPOK eksaserbasi akut disarankan menunda vaksinasi sampai kondisi eksaserbasi teratasi. Tuberkulosis atau pasien TBC termasuk TB paru dalam pengobatan layak mendapatkan vaksin COVID-19 minimal setelah 2 minggu mendapatkan obat anti tuberkulosis. Kanker paru, pasien kanker paru dalam kemoterapi target layak untuk mendapatkan vaksinasi. Penderita HIV dengan catatan evaluasi respon imun tergantung CD4, diabetes terkontrol, obesitas tanpa komorbid berat, penyakit hati atau liver. Sementara dokter penyakit dalam menekankan sejumlah pasien yang tidak atau belum layak menerima vaksin COVID-19. Di antaranya pasien penderita komorbid yang tidak dianjurkan menerima vaksinasi adalah pasien autoimun dan penderita sindrom hiperantigen. Pasien ini tidak disarankan vaksinasi karena belum ada hasil peneliti yang menunjukkan bukti efek lain atas vaksin. Selanjutnya, pasien infeksi akut yang ditandai munculnya demam. Pasien tidak disarankan vaksinasi karena demam menjadi kontraindikasi vaksinasi. Lalu pasien ginjal kronis maupun yang menjalani transplantasi ginjal serta pasien hipertensi. Alasannya karena belum ada rekomendasi hasil uji klinis vaksin di Bandung. Pasien gagal jantung maupun jantung koroner juga tidak disarankan vaksin karena belum ada hasil penelitian yang menjamin keamanan vaksin bagi pasien ini. Selanjutnya, pasien gastrointestinal, hyper dan hipertiroid dan kanker, mereka juga tidak disarankan menerima vaksinasi karena hingga saat ini belum ada penelitian terkini yang menjamin efek lain vaksin untuk pasien ini. Karenanya, masyarakat harus lebih detail memperhatikan ketentuan sebelum menerima atau melakukan vaksinasi. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya efek samping yang berbahaya bagi pasien atau penerima vaksin. Jika masyarakat telah melakukan vaksinasi, juga disarankan tidak langsung pulang, menunggu di vaskes selama 30 menit sebagai antisipasi jika terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, seperti gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti anafilaktik, alergi parah terhadap kandungan vaksin. Tim Liputan iNews melaporkan. Petani di Tuban nekat menghadang truk pengangkut pupuk bersubsidi yang melintas. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.